Bapak Bathara Hutagalung, Anda itu favorit saya karena menurut saya Anda adalah kelirumolog sejarah yang paling unggul di dunia ini. Tapi saya tahu di samping saya itu begitu mencintai Anda, tapi banyak juga yang benci sama Anda karena Anda suka mengobrak-ngabrik kekeliruan sejarah. Nah, hari ini yang mau Anda obrak-abrik adalah kelirumologi 22 Juni sebagai hari kelahiran Jakarta. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Bathara Hutagalung. Terima kasih banyak Pak Jaya. Ya, saya akan membagi dua pemaparan saya. Yang pertama mengenai secara umum dahulu mengenai kelirumologi ini. Kelirumologi dalam sejarah. Dan bagian kedua mengenai materinya. Jadi sebenarnya untuk materinya sendiri mungkin hanya perlu 10 sampai 15 menit. Ya, karena ini bukan pertama kali saya sampaikan, saya viralkan. Ini sejak pertama kali perdebatan di Fadlizon Library waktu itu bersama almarhum Bang Ridwan Saidi dan sejarawan Betawi juga, J.J. Rizal. Saya nggak ingat, mungkin tahun 2007 atau 2008, ya mungkin sudah 15 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya bukan hal baru, hanya mungkin tidak diperhatikan oleh masyarakat. Dan banyak yang masih berpegang pada cerita-cerita lama yang sebenarnya sudah dibuktikan tidak betul. Ya. Nah, jadi saya pertama akan menyampaikan secara umum dulu. Yang sudah sering saya sampaikan juga di acara Pak Jaya Supranasyo ini mengenai kekeliruan-kekeliruan yang ada di buku-buku sejarah di Indonesia. Ya, Ya, bukan hanya di Indonesia, di dunia. Iya, terutama betul, betul. Tapi ekstremnya di Indonesia karena yang parahnya di Indonesia itu manipulasi, rekayasa, bahkan pemalsuan sejarah itu dilakukan oleh pemerintah sejak Orde Lama. Ke situ parahnya. Jadi kalau di banyak negara-negara, apalagi negara-negara Eropa, negara demokratis, ya, nggak mungkinlah pemerintahnya memanipulasi. Ya, karena itu kan mereka pasti pertanggungjawabkan. Nah, manipulasi itu datang dari masyarakat. Ya, contoh saya ambil di Jerman. Karena kita lama tinggal di Jerman kan. Nah, itu versi-versi mengenai Perang Dunia Kedua dan sebagainya. Itu kan ada versi-versi orang kanan. Ya. Ya kan, Nazi itu neo-Nazi dan sebagainya, bahwa tidak betul pembunuhan-pembunuhan itu. Ya. Contoh. Dan kemudian juga di negara-negara penjajah, terutama Belanda dan Jepang. Ya. Nah, bahkan kalau di Belanda, pemerintahnya sampai detik ini tidak mau mengakui adanya kolonialisme. Ya. Nah, jadi kan saya sudah buktikan, saya menuntut pemerintah Belanda tepatnya sejak tanggal 20 Maret tahun 2002, 21 tahun yang lalu. Ya, waktu itu di Belanda mereka merayakan besar-besaran 400 tahun berdirinya VOC. Iya. Ingat Pak Jaya, ramenya itu kan. Iya, sampai Pak Kwi Kiangi diundang itu untuk betul, situ. ya, betul hadir di situ. Saya kritisi Pak Kwi juga waktu itu kan. Ya, beliau menjawab, saya hadir sebagai rakyat biasa, bukan sebagai menteri kan. Iya. Oke, itu contohnya. Ramenya bukan main.
Nah, itu yang pertama kali juga saya bikin heboh di Belanda. Karena ketika kami demo di kedutaan Belanda pada tanggal tersebut, saya kenal ada satu wartawati dari stasiun televisi terkenal di Belanda, yaitu NOS, itu Stef Vysen, terkenal dia di Belanda, juga artis, ya. Nah, dia datang meliput pakai televisi, yang mengambil kamera, dan kemudian ditayangkan di Belanda pagi itu juga. Nah, jadi boleh dikatakan membuat terkejut karena sebagian terbesar generasi muda Belanda baru mengetahui ada penjajahan dan perbudakan yang dilakukan oleh moyang mereka. Nah, sejak itu mulai bergulir penelitian, ya. Nah, oleh karena itu saya katakan yang pertama saya tuntut itu pemerintah Belanda harus meminta maaf atas kolonialisme, perbudakan, dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh tentara Belanda di masa agresi militer Belanda tahun 45 sampai 49. Itu 3 poin sejak 21 tahun yang lalu. Tapi permintaan maaf secara merangkak oleh pemerintah Belanda itu butir ketiga, ya, atas kejahatan perang. Mula-mula sama sekali diabaikan, kemudian merangkak mulai regret, penyesalan. Saya itu tahun 2005 dan dimulai 13 Maret tahun 2020 ketika Raja Belanda Willem Alexander di Jakarta menyampaikan permintaan maaf, ya, atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh tentara Belanda di masa dekolonialisme. Jadi untuk pemerintah Belanda sampai detik ini, ya, sampai tahun 49 Belanda tetap pemerintah Belanda menganggap sampai tahun 49 Indonesia jajahan Belanda. Nah, ini yang sekarang nanti rame karena pernyataan katanya tanggal Katanya. 14 Agustus, ya. Pak Jaya mungkin ikuti juga kan Iya, tanggal iya. 14 Juni yang lalu Tapi Perdana Menteri menarik Belanda. bahwa Pak Batara bilang katanya. Oh. Iya, jadi pemerintah Belanda hanya menyampaikan mengakui kemerdekaan Indonesia penuh, ya, itu dalam perdebatan di parlemen, ya, perdebatan. Tetapi kemudian setelah itu penjelasan-penjelasan dia dan juru bicara, nah itu yang tidak diberitakan di media-media di Indonesia. Jadi saya berani katakan semua pemberitaan di media-media di Indonesia itu salah. Semua yang saya baca, ya, yang saya baca 100%. Karena hanya diberitakan, nah ini keliru homologi lagi, ya, kekeliruan 100% dari semua media di Indonesia yang memberitakan bahwa akhirnya Belanda mengakui 17 Agustus 45, ya, secara penuh. Tapi media-media atau mungkin karena itu dalam bahasa Belanda dan ada bahasa Inggrisnya, ya, wartawan-wartawan Indonesia nggak ngerti bahasa Belanda, ya, atau tidak cermat membacanya. Ya, penjelasan-penjelasan ini yang penting bahwa pertama, ya, sebenarnya itu bukan pengakuan, acceptance de jure, ini perbedaan besar, melainkan hanya penerimaan, ya, jadi bukan recognition, ya, pengakuan, tetapi acceptance, penerimaan de facto. Jadi Perdana Menteri Belanda mengatakan kami menerima fakta sejarah, bukan secara yuridis. Nah, dijelaskan lagi di garis bawah oleh juru bicaranya, ini tidak ada kaitan dengan hukum. Waduh, Nah, waduh, makanya, ya, waduh, masalah waduh. hukum tidak ada perubahan. Walah, walah. Nah, dijelaskan lagi, ya, Waduh, dijelaskan oleh juru bicaranya, ini tidak bisa dikaitkan dengan perang 4 tahun di Indonesia. ya ampun. Nah, sekarang ramai di Indonesia kan, menuntut kompensasi bla 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 segala macam. Enggak ngerti mereka. Dan mereka tidak membaca dan tidak mengetahui pembicaraan Menteri Luar Negeri Belanda Ben Bot dengan pemerintah Indonesia, mungkin dengan Hasan Wirayuda Menlu, itu bulan Agustus tahun 2005. Bah kemudian Ben Bot tahun 2006 bulan Juli menjawab pertanyaan parlemen Belanda, mengatakan dia bahwa dia datang ke Indonesia atas tuntutan kami, Komite Utang Kehormatan Belanda, ya, di mana mengatakan menerima de facto. Nah, yang kedua yang penting sekali, ya, dia sampaikan juga pemerintah Indonesia tidak menuntut kompensasi. Tapi ya gitu.
Ya. Negara-negara lain semua menuntut kompensasi pampasan perang. Hanya Indonesia yang tidak menuntut. Tapi saya keras kepala kan, tetap ke Belanda, ya. Bulan Desember tahun 2005 ke Parlemen Belanda pertama kali saya bawa kasus Rawagede. Singkat cerita, menang berhasil. Jadi untuk pembangunan desa Rawagede ini yang tidak diberitakan di media di Indonesia, pemerintah Belanda mengucurkan 850.000 euro. Nah kemudian vonis pengadilan sipil tanggal 11 September tahun 14 September tahun 2011 menjatuhkan vonis pemerintah Belanda bersalah dan memberi kompensasi untuk 9 janda masing-masing 20.000 euro. Jadi khusus untuk desa Rawagede, pemerintah Belanda sudah mengucurkan dana lebih dari 1 juta euro. Artinya, bisa kan kita tuntut? Dan bukan pemerintah, kami swasta. Ya. Jadi tidak perlu, walaupun pemerintah tidak menuntut, kami bisa. Dan sudah saya buktikan berhasil. Nah ini contoh bagaimana kekeliruan yang besar sekali, yang fatal, ya 100%, kok bisa 100% wartawan Indonesia ya itu tidak cermat membaca penjelasan-penjelasan dari Perdana Menteri Belanda dan juru bicaranya. Dan ditambahkan lagi, jadi bukan telah mengakui, akan Oh, karena dia akan konsultasi dengan Presiden Joko Widodo. oh masih konsultasi ya. Konsultasi untuk mencapai tanda kutip kesepakatan bagaimana Indonesia menerima pernyataan, menerima de facto. Waduh, Nah, ini satu contoh kelirumologi yang terbaru. yes. Ya. Kalau kelirumologi mengenai HUT Jakarta itu kan tahun 56, ya. Bulan Januari, Februari tahun 56 baru diputuskan oleh DPRD sementara Jakarta. Jadi keputusan politik. Nah, jadi kaitan dengan ilmu kelirumologi ini, saya garis bawahi Pak Jaya, ya, mohon maaf, ya, semua sejarawan di Indonesia sebagian terbesar yang saya katakan juga yang lalu itu hanya penghafal, termasuk para guru besar, Yes. termasuk para guru besar, dosen-dosen, guru-guru sejarah. Saya buktikan, ya, contoh, Pak Jaya mungkin pernah membaca tanggal 1 Juni tahun yang lalu, ya, Ketua Dewan Pengarah BRIN, mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, di hadapan di seminar nasional forum rektor, ya, seminar nasional forum rektor penguat karakter bangsa. Presiden Indonesia kelima, tapi menurut saya Presiden Indonesia ketujuh. Oh ya 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 ya. Karena terlewatkan 2 nama, yaitu Syafruddin Prawira Negara Iya iya dan iya. Asaat Datuk Mudo. Ya. De facto, ya, oke. Nah ini contoh juga, ya harus diteliti lagi. Apakah Megawati presiden kelima atau ketujuh? Ya, oke. Jadi Aduh, sementara ya. sementara diterima dulu. Ya. Jadi beliau berbicara sebagai keynote speaker menyampaikan, tolong diteliti kepada para rektor, guru besar. Apa benar ya Indonesia dijajah Belanda 350 tahun? Itu 1 Juni tahun yang lalu. Sejak 1 Juni sampai sekarang, apakah kita pernah membaca ada ditulis hasil penelitian dari para guru besar? Apakah betul? Ya. Jadi saya sendiri nah, mana kelihatan? Ya, oke, ya. Oh ya. Nah, ini judul buku saya sudah berikan ke Pak Jaya Suprana Iya, juga ada, tahun ya, 2018. ada. Ya, dengan judul Indonesia tidak pernah dijajah. Oh, Saya terbitkan, diluncurkan di gedung DPR tahun 2017. oke. Kemudian bedah bukunya juga di gedung DPR tahun 2019
Pak Jaya Suprana mengirim karangan bunga. Iya. Ya, nah itu. Jadi karena itu di gedung DPR. Nah, jadi coba ini saya terbitkan 2017. Tetapi sebagai materi ceramah sudah saya sampaikan sejak menuntut pemerintah Inggris tahun 1999 untuk membuktikan bahwa proklamasi 17 Agustus 45 itu sah. Ya. Nah, jadi yang dilakukan oleh tentara Inggris, Belanda, Australia di Republik Indonesia sejak tahun 1945 itu adalah agresi militer Iya. terhadap satu negara yang merdeka dan berdaulat. Iya. Ya. Sedangkan Indonesia sebagai entitas politik baru ada 17 Agustus 45. Sebelum itu pra-Indonesia, belum ada Indonesia, baru wacana. Ya. Nah ini singkatnya penjelasannya. Nah, jadi pertanyaan saya, mohon maaf, para guru besar, dosen-dosen ini, puluhan tahun ngapain aja? Ya pertanyaan kurang ajar, Pak ya. Iya, 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 iya. Ya. Makanya Anda dibenci karena itu kan. Betul, karena saya keliling Indonesia dari mulai Universitas Syahkuala di Banda Aceh sampai ke Ambon sampai ke Ternate, ya materi ini yang saya sampaikan. Dan biasanya pembahas utama, pendebat atau penanggap itu guru-guru besar sejarah, guru besar dan dosen-dosen sejarah. Tentu mereka di fait accompli bahwa yang puluhan tahun mereka ajarkan, saya bantah. Ini buktinya. Dan untuk memprovokasi, saya tanya mahasiswa ya, yang hadir, mana yang lebih senang? Ya, Indonesia dijajah 350 tahun atau kalimat Indonesia tidak pernah dijajah? Mana yang membanggakan? Ya tentu semua mahasiswa generasi muda bilang, ya versi saya yang masuk akal. Kira-kira begitu. Nah, ini secara keseluruhan termasuk dalam membaca tulisan keputusan menetapkan tanggal 22 Juni yaitu 1527 sebagai hari lahir kota Jakarta. Kan judul tulisan saya pertanyaan kan, 22 Juni apa yang dirayakan? Nah, banyak yang tidak menangkap esensinya. Jadi pertanyaan saya dua, apakah yang dirayakan itu adalah hari jadi kota atau hari diciptakan tanda kutip nama Jakarta? Itu kan esensi tulisan saya. Iya. Ya. Nah, argumen-argumennya saya sampaikan antara lain di situs dari Pemda DKI ditulis mengenai sedikit sejarah Jakarta, ditulis ya. Kota ini Sunda Kelapa diserang oleh seorang muda ya, dari kerajaan yang berdekatan ini ya. Kota ini kemudian diserang oleh seorang muda bernama Fatahillah dari sebuah kerajaan yang berdekatan dengan Kalapa. Fatahillah mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Jayakarta bukan Jakarta. Ya, itu konon tanggal 22 Juni. Nah, tanggal 22 Juni ini karangan dari Kepala Arsip Nasional waktu itu, ya, Sukanto, yang diminta oleh Wali Kota Sudiro untuk meneliti kapan hari lahirnya Jakarta. Nah, dia melakukan penelitian, tetapi pakai ilmu kira-kira. Aduh, 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 aduh. Ya Karena kira-kiramologi. sama sekali tidak ada catatan. Oh, intuitif. Ya, tidak ada catatan baik dari Kesultanan Demak Cirebon yang menyerang, ya, dan konon dikatakan di situ versi sampai ada beberapa sampai sekarang masih berdebat, ya, bahwa itu menyerang pertahanan Portugis di Sunda Kelapa. Ada catatan Portugis. Oh. Jadi begini Pak Jaya Suprana, ya, catatan sejarah yang paling tepat itu hanya ada dua. Pertama catatan gereja.
dari awal adanya gereja itu selalu dicatat peristiwa-peristiwa pernikahan, meninggal, segala macam. Betul kan? Ya, mengirim misi kemana, misi kemana. Nah, ini penting untuk diketahui. Jadi begini, sedikit menyimpang, tapi ada kaitan dengan sejarah. Orang-orang Kristen di Indonesia, apalagi Batak Kristen, yang benci sama orang Arab, itu tidak tahu sejarah perkembangan ajaran Yesus. Ini sedikit menyimpang, Pak Jaya. Cuma Lagi kalau tolong, kita, gimana? ya, Orang-orang Batak Kristen yang nah ini benci makanya saya mau jelaskan. Kenapa catatan sejarah dari gereja itulah yang akurat, ya. Nah, jadi sekarang kalau kita melihat peta Israel, Pak Jaya, ya, itu kan dikelilingi semua negara Arab, ya. Dari mulai Lebanon, maksud Suriah. Anda negara Israel. Iya, jadi Iya. peta Israel sekarang. Oh, peta ya, peta ya, Ya, peta. peta Israel, Oke. Yerusalem, ya, itu dikelilingi oleh yang sekarang menjadi Lebanon, Suriah, Mesir dan sebagainya kan? Oke. Ya. Nah, jadi kalau murid-murid Yesus ditugaskan oleh Yesus, sebarluaskanlah semua ajaranku kepada semua makhluk, bukan manusia, makhluk, ya, kepada semua makhluk, ya, karena semua itu ciptaan Tuhan, begitu. Ya. Nah, jadi kalau sekarang kita melihat peta, kemana 12 murid itu pertama kali pergi? Tentu ke negara-negara Arab. Islam belum ada, 611 tahun kemudian baru ada Islam. Ya, 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 ya. Ya. Nah, ini kan logika, kaitannya dengan logika dan hermeneutika, ya, pemahaman bagaimana apa yang ditulis itu, ya, seperti kita juga, saya ikut teologi di Hamburg, Universitas Hamburg kan, juga mempelajari. Nah, jadi sekarang gereja tertua di dunia sekarang itu ada di Suriah, ya. Penduduk Kristen terbanyak di negara Arab Di itu mana? di Di Lebanon, Suriah, di mana, Pak? ya. Di mana? Saya nggak tahu letaknya, Di tetapi saya Aleppo bisa, atau di Damaskus? iya di negara Suriah sekarang. Ya, ya. Di Aleppo atau Damaskus? Saya kurang tahu Oke, pastinya. oke, Bisa oke. Ya, dicari tidak apa-apa. Ya. di mbah Google ada itu, Oke. mbah Google, ya. Nah, jadi yang pergi ke Suriah dan kemudian ke India itu Apostel Thomas, Oh, ya, 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 ya. ya. Dia jalan sampai dari Suriah, penyebaran pertama ke Suriah, sampai kemudian ke India. Dia tewas tahun 74 di India. Nah, jadi Kristen di India menyebut Kristen itu Kristen Thomas. Nah, kemudian kalau dilihat misionar-misionar yang dari Suriah menyebarkan ke Asia, ya, tercatat di gereja, catatan gereja itu pertama kali mengajarkan ajaran Yesus di Barus, Sumatera Utara, dan satu lagi, ada dua tempat, tahun 645. Wih, wih. Waduh. Jadi bukan penjajah yang membawa Kristen ke Asia Ya Tenggara. ampun, saya baru tahu. Ya, orang-orang Arab. Orang Iya. Nah, Ih, jadi kalau persentase terbanyak itu di Lebanon, 40% penduduk Lebanon itu Kristen, ya, Menonit. Nah, kalau jumlah yang terbanyak itu di Mesir. Diperkirakan antara 10 sampai 20% penduduk Mesir, artinya 20 juta iya, iya, iya. Iya, iya, iya. beragama Kristen. Iya, Karena iya. Saya kenal waktu di beberapa, Kairo datang ke gereja ya mereka. betul. Iya. Saya kenal beberapa orang Mesir waktu di Jerman, di Hamburg, di asrama mahasiswa. Jadi saya heran ada perempuan yang nggak pakai jilbab. Saya bilang, loh, ya, kamu kok nggak pakai ini jilbab? Ya, saya Kristen. Nah, baru saya mengetahui, oh rupanya di Mesir itu sekitar 20% Kristen. Ya karena Yesus itu kan memang ngungsinya Pernah mengungsi kan? di Ya, Mesir. Ya. Yosef Maria pernah mengungsi ke Iya. Mesir. Jadi sudah biasa itu jalan kaki, ya, jalan kaki berbulan-bulan, bertahun-tahun dari Mesir dan sebagainya sampai jalan kaki
dari Yerusalem sampai ke India, sampai ke Sumatera. Luar biasa kan? Nah Wah, inilah sampai sekarang, kekeliruan ketik. ya maaf, karena sampai sekarang saya itu bilang selalu yang membawa agama Nasrani ke Indonesia itu orang Portugis. Iya, memang ada kerajaan Katolik pertama di Larantuka di Flores, Iya, ya, tapi di ternyata Flores. ya orang Batak, kan orang Arab. Ya, makanya di Barus, Barus Karo itu banyak Kristen Katolik. Ya. Nah, makanya saya bilang heran kalau ada orang Batak Kristen benci sama Arab. Kadal Ya. gurun itu ya. Iya, kadal gurun dan sebagainya kan. Nggak tahu yang bawa ajaran Kristen ke mereka, leluhurnya, yaitu orang-orang Arab. Ampun, ya karena Dari, saya waktu di Yerusalem juga ketemu banyak orang Arab Kristen. nah jelas lah, Iya, ya. Hampir 10% penduduk Israel itu Arab Kristen. ya, iya. Arab, Arab, tetapi sekitar 3% Kristen. Iya. Dan juga di Palestina juga banyak Kristen yang. Betul, ada sekitar 200.000 Kristen di Nah, ya Palestina. ampun dah. Nah, Aduh. jadi Ya. Duta Besar Palestina beberapa tahun lalu mengatakan di Jakarta, perang Israel Arab itu Palestina Israel itu bukan perang agama. Yes, yes. Setuju Ya. itu perang perebutan wilayah. Perebutan wilayah, perebutan kekuasaan. Lebensraum. Ya, Lebensraum. PBB mengusulkan dua negara, satu ya, dua negara. Tapi Arab menolak, mau menguasai seluruh Israel. Nah ini yang jadi masalah. Ya. Nah jadi itu sekedar contoh penyimpangan mengenai Iya, iya, keliru iya, gitu. iya, Tapi keliru yang pikir saya pun ikut masih keliru kaitan. juga gitu. Ya, iya, nah, kalau gitu termasuk Pak Jaya keliru selama Iya, ini kan. saya mendukung kekeliruan itu, Pak. Ya, nah, ya ini kan beberapa contoh ya. Ini contoh-contoh saja ya, bagaimana kekeliruan-kekeliruan itu terjadi Iya. karena buta sejarah sebenarnya. Dan di Indonesia yang paling parah karena sejarah itu dipalsukan oleh pemerintah. Nah, kalau boleh saya tahu, kenapa pemerintah sampai merasa perlu memalsukan sejarah, Pak Batara Gutagalung? Ya, begini. Kalau saya mungkin istilahnya bukan pemerintah, penguasa. Kenapa kok penguasa sampai merasa perlu memalsukan sejarah? Ya, jadi sebenarnya yang pertama itu perlu untuk membangkitkan semangat-semangat kesatuan persatuan. Oh, mempersatukan Karena ya. ya Ya. tahun 45, karena waktu itu Indonesia sebagai bangsa yang baru yang terdiri dari 1.300 etnis dan subetnis. Iya, 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 mengerti, paham. Ya, memerlukan simbol-simbol persatuan dan pemersatu. Yes. Itu betul. Tetapi contoh-contoh yang diambil itu salah. Ya. Jadi misalnya prasasti Sriwijaya tahun 686 oleh Muhammadiyah waktu itu ya isinya adalah kutukan kepada para pemberontak di Jawa supaya mati dengan keluarganya terkena kutukan ini. Dipelintir oleh Muhammad Yamin tahun 1931 sebagai Sumpah Sriwijaya untuk setia kepada persatuan. Jamin sudah mulai tahun 1931 memanipulasi prasasti Kota Kapur di Bangka. Dan keterusan dari mulai tahun 45 sampai tahun 59 banyak sekali. Tidak ada Sumpah Sriwijaya, tidak ada Sumpah Palapa Gajah Mada, tidak ada Sumpah Pemuda, tidak ada ya. Nah, jadi yang ditetapkan sebagai 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional, saya kan sebarluaskan tulisan saya dengan judul 20 Mei Hari Kebohongan Nasional. Waduh, 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 waduh. Karena ini manipulasi. Ya. Nah, saya berani mempertanggungjawabkan. Iya, iya, iya.
Karena saya sudah tulis buku mengenai itu, saya terbitkan bulan Desember yang lalu. Bangsa Indonesia lahir 17 Agustus tahun 45. Jadi 20 Mei tahun 1908 itu bukan kebangkitan nasional, ya. Itu didirikan organisasi untuk mencari beasiswa untuk putra-putra bangsawan Jawa dan Madura dari golongan rendah. Sunda pun tidak termasuk. Karena waktu itu yang bisa mengenyam pendidikan tinggi itu hanya putra-putra bangsawan Jawa Madura. Jadi Sunda aja nggak masuk. Golongan tinggi, Raden Mas dan sebagainya. Jadi yang ada maksud dengan Jawa itu Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah, Jawa Barat sampai Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Madura. Tapi Sunda, Jawa Barat nggak masuk. Tidak termasuk di Budi Utomo. Ya ampun. Tidak. Ya. Jelas di situ. Bahkan tokoh-tokoh Budi Utomo itu tahun 1917 mereka mendirikan organisasi untuk kebangkitan nasionalisme Jawa berdasarkan Majapahit. Majapahit. Nggak ditulis di buku-buku sejarah kan? Waduh. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi kemudian dipelintir seolah-olah itu kebangkitan nasional. Bukan. Kebangkitan nasional sesungguhnya, menurut Profesor Sartono Kartodirjo, ya, itu dicetuskan oleh pemuda-pemuda pribumi tahun 1920-an ketika mereka melanjutkan pendidikan di Belanda. Termasuk Bung Hatta. Nama Indonesia baru mereka dengar pertama kali tahun 1917. Pertama kali. Nah, disitulah mereka, karena waktu itu disampaikan bahwa ini nama dari orang Jerman. Iya. Karena para pemuda pribumi menolak nama-nama peninggalan penjajah Belanda, Inggris dan sebagainya. Di situ. Ternyata nama ini salah. Keliru. Bahwa itu bukan nama Indonesia, bukan dari Adolf Christian orang Jerman, tapi dari George Samuel Windsor orang Inggris, penjajah. Kesalahan ini baru diketahui tahun 1927 di Belanda. Tapi sudah sempat tersebar luas di wilayah jajahan Belanda, akan didirikan negara yang akan dinamakan Indonesia. Terlambat mengubahnya. Nah, ini contoh-contoh yang fatal mengenai kekeliruan-kekeliruan. Sampai sekarang akibatnya. Jadi contohnya Pak Jaya, ya, orang Indonesia Timur, terutama RMS dan Papua, mereka secara etologis mereka katakan mereka bukan orang Indonesia, mereka orang Melanesia. Dari pulau-pulau orang hitam. Nah, ini fatal karena kesalahan mengambil nama itu. Ya. Jadi akan dibentuk bangsa yang akan dinamakan Indonesia, akan didirikan negara yang akan dinamakan Indonesia. Nama ini yang salah. Dari bahasa Yunani. Ya, jadi kalau orang ngomong seenaknya, ayo pakailah bahasa Indonesia. Loh, kalau gitu bahasa Yunani dong. Waduh. Karena asal-usul kata Indos, Nesos, itu dari bahasa Yunani. Indos, kepulauan. Ya, India, Nesos, kepulauan. Jadi Jadi itu kepulauan India, ya. Kepulauan India. Kalau daratan India itu India, ya India, ini kepulauan India. Jadi ya betul. Kalau untuk Belanda, India itu for Indian, India depan, lalu Asia Tenggara after Indian, India belakang. Dan penduduknya hanya dinamakan India oleh orang Belanda. Simple. Makanya lahir juga istilah Hindia Belanda. Ya, bukan jadi, India Inggris. Ya, saya nggak mau pakai Hindia, saya pakai India. Hindia itu peninggalan Belanda. Ya, pakai H. Saya nggak pakai H. Karena terjemahan India kan India bukan Hindia. Iya. Nah, ini contoh. Nah, ini hebat contoh. Ya. Aduh. Hebat loh Pak Batar, ini keren loh. Aduh. Anda sangat ini Pak Jaya, contoh-contoh kekeliruan-kekeliruan yang fatal. Iya, tapi saya pun ikut di situ, ikut terhanyut di situ. Nah, oleh karena itu pertanyaan saya tadi Pak Jaya, apa yang dilakukan oleh para guru besar puluhan tahun? Mereka mengajarkan saya begitu. Nah, jadi kalau saya mau lempar kesalahannya, saya lemparkan ke guru-guru saya, cara saya. Ya, dan ini kan sering saya terbuka bicaranya.
Aduh. ya, tetapi begitu. Nah, jadi cukup banyak yang tahu di Indonesia. Kalau di Belanda, saya sangat dikenal di parlemen dan pemerintah Belanda karena sejak 21 tahun ya merongrong Belanda terus. Bahkan waktu tahun 2008 bulan April, saya mau ke Belanda, saya sudah janjian dengan anggota parlemen Belanda, ya janjian akan ketemu tanggalnya bulan April tahun 2008. Saya ke kedutaan Belanda bawa emailnya itu. Saya mau Ah, ketemu anggota parlemen Belanda. Anda kan Satu saya, hari, Pak Batara, maaf saya karena kebetulan saya kan kenal Anda pribadi, ya. ya, Anda dahulu kan sangat tersohor di Jerman ya, sebagai mahasiswa karena Anda kan ketua PPI Jerman kan? Jerman. Iya toh. Ya. Nah, apakah pada waktu itu Anda sudah merongrong Belanda? Belum, Belum, belum. belum. Tapi saya pertama kali ini berkenalan dengan dunia intelijen Indonesia itu tahun 1972 ketika saya liburan ke Indonesia diperkenalkan oleh ayah saya ke teman-temannya angkatan 45 yang dikenal sejak tahun 47 di Kementerian Pertahanan di Jogja, antara lain Zulkifli Lubis, Oh, Nasution, Simatupang. oh ya, ya, Dan ya, Zulkifli Lubis menitipkan pesan, ya, 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 ya. coba perhatikan sepak terjang Belanda karena Belanda tidak akan berhenti berusaha menghancurkan NKRI Wih, tahun 72. Ya, walaupun saya kritis terhadap pemerintah Indonesia, tetapi sebagai patriot, ya, saya tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ketika kembali ke Indonesia tahun 92, belum bisa karena masih Orde Baru kan. Tapi begitu Orde Baru selesai 98, tahun 99 saya dengan Angkatan 45 mulai bergerak. Mulai menuntut pemerintah Inggris. oh yang Anda Berhasil. tuntut pertama Inggris. Inggris. Tepatnya tanggal tanggal 10 November tahun 99. Wah, Berhasil tidak sampai 1 tahun. gila. Ya, betul, tepat sekali Pak Jaya. Ya, kata Bapak gila. Jadi ketika saya sampaikan ke teman-teman alumni Jerman, saya sampaikan gagasan saya, ayo kita tuntut pemerintah Inggris. Sahabat saya sendiri mengatakan, lu udah gila. Tetapi ketika setelah berhasil, baru dia bilang, lu emang jenius. Jadi Jadi gila dan jenius memang. Iya, kesimpulan Pak Jaya, kesimpulannya, antara gila dengan jenius itu beda tipis. iya, iya, iya. Kalau nggak berhasil, tuh, gue udah bilang lu gila kan? Iya, kalau berhasil jenius. Begitu berhasil, lu emang jenius. Nah, Keren, setelah keren. itu baru Aduh. banyak sekali yang mendukung saya, mendukung pemerintah Belanda. Ketika saya pertama kali ke parlemen Belanda bulan Desember tahun 2005, membawa kasus Rawa Gede dan menyampaikan ke parlemen Belanda, mempertanyakan mengapa pemerintah Belanda tidak mengangkut de jure 17 Agustus 45. Ya. Nah, jadi yang membantu tiketnya itu Mas Mustiko Saleh, waktu itu wakil dirut Pertamina, nyumbang 2 tiket Nah, waktu. pertanyaan saya, Ya, kok Anda sampai bisa di, bicara di depan parlemen dan didengar parlemen? Kan Anda warga Indonesia dan menuntut Belanda, tapi kok bisa Anda bisa bicara? Pak, ya Pak Jaya, inilah yang tidak diketahui oleh sebagian terbesar masyarakat Indonesia. Sejak masa kolonial, sangat banyak orang Belanda yang mendukung kemerdekaan. Yang paling terkenal kan ini, uh, Sekar. ya Doris Dekker antara lain kan, Hmm. ya. Nah, itu antara lain. Tetapi dia bukan satu-satunya dan bukan orang pertama. Dia Yes, yes, kemudian yes, yes. cukup banyak. Kemudian guru-guru terutama golongan kiri di Belanda, Oh, ya, itu yang mendukung. Nah, jadi saya mendirikan perwakilan di Belanda. Ya. Nah, perwakilan kami di Belanda
yang mengatur pertemuan dengan anggota parlemen Belanda yang mendukung pemerintah Belanda harus mengakui 17 Agustus 45. Ya, cukup banyak tokoh-tokoh Belanda itu saya temui mereka semua. Ya, nah kemudian waktu tahun 2008, 2007, 2008, nah ini dengan izin dari Bapak Mayor Jenderal Syamsir Siregar. Beliau waktu itu kepala BIN, Badan Intelijen Negara. Ya, bulan Juli tahun 2007, saya dengan Ketua Dewan Penasihat Laksamana Purnawirawan Mulyo Wibisono diterima dan menyampaikan konsep kami dan didukung oleh BIN. Sekarang saya diizinkan untuk mengungkapkannya bahwa keberhasilan menuntut pemerintah Belanda atas Rawagede itu boleh dikatakan sebagian besar itu jasa dari Bapak Syamsir Siregar dan BIN. Karena Oktober 2007 dan April 2008 kami ke Parlemen Belanda itu dibiayai oleh BIN. Ya. Kemudian kami demo, seminar, mendatangkan para janda dari Rawagede, demo ke kedutaan Belanda, itu semua dibiayai BIN. Maaf Pak, waktu itu presidennya siapa Pak? Presiden waktu 2007 masih Presiden SBY. Oh, dan itu direstui oleh SBY? Jadi begini, kalau BIN, kepala BIN, itu jalurnya kan langsung ke Presiden. Iya, makanya. Jadi hanya memberi laporan. Oh, iya. Ya. Tapi Nah, nggak dilarang kan? tidak dilarang. Dicegah. Jadi iya betul. Saya sampaikan konsepnya. Kami ini non-governmental organization dengan pemerintah bersinergi sebagai good guy dan bad guy. Kami bad guy-nya, pemerintah tetap good guy. Aduh. Nah, jadi begini Pak Jaya, dari mulai menuntut pemerintah Inggris, itu ketua Dewan Penasihat itu dari Bakin, pertama itu Mayor Jenderal John Mojo, tahun 75 beliau Deputi 4 Bakin untuk kontra intelijen. Pemerintah Inggris tahu karena kami adakan seminar besar di Lemhanas. Ya, lihat di situ militer-militer aktif yang mendukung, termasuk Gubernur Lemhanas waktu itu Letnan Jenderal Jody Lumintang. Jadi mereka tahu yang hadir dalam seminar itu selain duta besar Inggris juga atas pertahanan dari Belanda, Jerman, Inggris, Australia, Pakistan dan sebagainya. Jadi mereka tahu dari awal itu banyak keterlibatan dari intelijen dan diplomat. Jadi Anda waktu itu memang dikorbankan sebagai the bad guy. Iya, biasalah. Kalau di dunia intelijen, iya. Ya kayak itu, kayak CIA kan. Kalau nanti kamu ketangkep, kami tidak akan mengakui. Betul. Aduh, ampun. Kalau berhasil, kami yang berjasa. Kalau gagal, kami nggak tahu. Gila ya. Jadi begini, jadi kami sampaikan konsepnya. Kami melakukan yang dinamakan di dunia diplomasi dan intelijen second track diplomasi. Pak Jaya pasti tahu juga kan? Second track diplomasi, yaitu melakukan hal-hal yang harus dilakukan oleh suatu negara, tapi tidak dapat resmi dilakukan oleh suatu pemerintah. Aduh. Nah, ini saya ungkap dengan izin Bapak Syamsir Siregar. Waduh. Tahun 2017, silakan ungkap. Tapi ya kalau Anda gagal, aku nggak kenal kamu ya. Nggak tahu. Dan Anda siap untuk itu? Ya. Anda siap untuk diperlakukan seperti itu? Anda siap? Ya, dari awal ayah saya juga sudah menyampaikan waktu ke Hamburg tahun 79, ya konsekuensinya itu. Gila ya. Kalau kamu lakukan ini. Karena beliau yang memperkenalkan saya ke Pak Zulkifli Lubis. Itu teman baik sejak tahun 47 di Kementerian Pertahanan di Yogyakarta. Wah. Ya. Waktu itu, kemudian tahun 48, kumpul 4-5 orang Batak di jajaran tertinggi militer. Orang Batak. Nasution, Simatupang, Zulkifli Lubis, ayah saya, dan beberapa perwira dari Tapanuli. Waduh.
ya, dari tahun 48, begitulah. Nah itu ceritanya mengapa kalau dari kalangan intelijen saya memiliki eh, informasi A1. Wih, bahkan A minus ya. Ya artinya di situ A1 artinya dari Bukan hanya langsung A1, A minus Anda. langsung dari ya Karena dari Anda kan sumber nggak ada. sumbernya. Kalau akan dilihat dulu berhasil apa enggak. Ya Kalau gagal Anda betul. tuh nggak ada. Enggak ya, mereka enggak tahu, enggak ikut Aduh, campur. Pak, aduh. Ya. Gila Tapi ya. kayak sekarang, Saya ya, itu pikir itu cuma ada di film-film Mission Impossible kalau gitu loh. Tapi ternyata Anda itu anu pelakunya ya. Ampun, ampun deh. ya Pak Jaya ingat waktu bincang-bincang kita yang lalu, Pak Jaya sampaikan ada orang penting di Indonesia yang menyampaikan, pertama, Batarau Tagalung bukan sejarawan. Dan kedua, jangan percaya omongan Batarau Tagalung karena dia merusak hubungan baik Indonesia-Belanda. Yes, ya. Dan sekarang, kalau ternyata ada pernyataan Perdana Menteri Belanda mengaku 17 Agustus, lo jangan diklaim mereka dong. Duh, tapi Anda kan juga nggak boleh ngeklaim. Bukan. Saya bisa tunjukkan bukti, Iya. baik petisi saya kepada pemerintah Belanda tanggal 20 Mei tahun 2005, yang dijawab oleh Menteri Luar Negeri Belanda, Ben Bot, bulan Juli tahun 2006. Bahwa dia datang ke Jakarta atas petisi saya. Gila ya. Dan ini pernyataan ini merangkak dari 2005 dan sampai sekarang belum mengakui de jure. Belum. Jadi Anda, saya dari tadi itu takjub juga dengan istilah yang Anda gunakan itu merangkak. Iya, jadi permintaan Yes. maafnya dari pemerintah Belanda itu merangkak. Dari mulai sama sekali mengabaikan, Iya. kemudian menyampaikan regret, penyesalan atas jatuhnya korban jiwa di kedua belah pihak. Jadi menyesal juga bahwa ada orang Belanda yang mati. Ya, baru tahun 2013, Raja Belanda menyampaikan permintaan maaf. Iya, iya. Tapi bukan atas agresi militer. Di masa pemisahan antara Indonesia dengan Belanda. Artinya, ya, 45 sampai 49 itu pemberontakan Indonesia. Waduh. Karena Belanda menyebut itu dekolonisasi kan. Oh. Ya. Nah ini tidak disadari oleh Iya, mungkin iya, saya juga nggak sadar. ya 99,9% politisi, pakar hukum dan sebagainya tidak melihat Iya, iya. formulasinya. Ya, penelitian yang dilakukan dengan anggaran 1,1 juta euro di Indonesia 4 tahun itu judulnya dekolonisasi. Kok Jadi diterima mereka aja tetap oleh mengakui ya, Indonesia itu koloni koloni. Belanda. Dan itu kerjasama dengan Universitas Gajah Mada. Saya kritisi. Ya. Kok Universitas Gajah Mada terima formulasi itu? Ya kami udah protes. Tapi kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu bahwa pengarang-pengarang sejarah dari Universitas Gajah Mada sudah menyatakan protes tapi tidak ditulis. Tidak ada yang tahu. Saya bilang, kalau patriot-patriot bangsa seharusnya menolak sebelum istilah itu diganti. Bukan dekolonisasi, tetapi agresi militer Belanda. Iya, iya, iya. Nah, sebetulnya kan waktu saya sekolah, seingat saya loh Pak ya, Ya, itu yang diajarkan di sekolah saya itu agresi Belanda itu. betul. Itu versi Indonesia agresi Belanda. Ah. Tapi versi Belanda aksi polisional. Ingat, Oh. aksi polisional artinya masalah internal dalam negeri Belanda yang diselesaikan oleh polisi untuk membasmi perampok, perusuh, pengacau keamanan, dan ekstremis yang dipersenjatai oleh Jepang. Nah, itu formulasi Belanda sampai sekarang. Widih. Jadi Jepangnya yang disalah-salahkan ya. Yang mempersenjatai. Widih. Nah, jadi kalau sampai sekarang, sampai detik ini, apalagi kalau Presiden Joko Widodo nanti menerima ya tanda kutip ya permohonan dari Perdana Menteri Belanda bahwa ini menerima de facto, artinya pertama, yang di taman-taman makam pahlawan di seluruh Indonesia
untuk kita pahlawan, tapi untuk Belanda itu adalah pemberontak. Iya, iya, iya. Dan Ya, kedua, ya ini seperti fatalnya, Pangeran Diponegoro juga untuk Belanda kan pemberontak. pemberontak. Nah, yang kedua fatalnya, Dan ya, setahu saya waktu di Jerman itu, saya tahu Westerling dapat anugerah bintang penghargaan dari Ratu. oh kalau bintang penghargaan tidak, tetapi dia tidak dihukum. Tapi saya baca di satu apa ya tabloid gitu, katanya dapat itu medali loh. Tidak, tidak. Kalau dia disanjung-sanjung sebagai pahlawan, ya Ah, disanjung. Tapi resmi dari pemerintah Belanda tidak mendapat penghargaan ah. karena dia dimajukan ke pengadilan di Belanda, ditangkap ya atas tuduhan-tuduhan pembantaian massal dan kemudian kudeta April yang gagal. Oh, Jadi ada ya urusan lain lagi ya. betul. Nah, Aduh, ampun deh. jadi ada rahasia yang baru diungkap tahun 2009 di Belanda bahwa yang namanya kudeta April Westerling itu adalah konspirasi dari Pangeran Bernhard, Ya ampun. Sultan Hamid II dari Pontianak, dan Westerling. Westerling hanya pelaksana. Waduh, iya Nah, makanya mengapa waktu itu yang saya baca itu ya Pangeran Bernhard kan terus terang kan suaminya Ratu kan. Ratu. Nah, itu makanya Jadi ratunya tujuan ngelindungi juga. ya, Ya itu dia. ya, tujuan dia ingin menjadi Viceroy, Raja Muda seperti Mountbatten di India. Mountbatten. Di India kan, Aduh, Raja aduh, Muda. aduh, aduh, Pak Andra ini ngobrak-ngabrik semua. Apa yang saya Betul. pelajari ini Ya. terobrak-abrik semua sekarang ini. Dan ini diungkap di Belanda tahun 2009, November Ya 2009 itu yang saya diterbitkan buku. baca itu. Aduh, ampun deh. Ih, Ya, ngeri Pak. Itu makin lama dengerin Anda ngomong, saya makin sadar betapa gobloknya saya betul. Oke ya, Pak, karena ya, waktu sudah hampir oke. habis, Jadi ya, tapi mungkin bisa nggak satu sekarang ya, kita kembali ke tema, ya, yaitu tentang ini Pak, ulang tahun, ya, baik. Ya, tentang apa hari hari lahir ulang tahun Jakarta. Jakarta. Oke. Baik. Ya, jadi dua pertanyaan saya kan, yang dirayakan itu apa? Ya, hari jadinya kota atau pergantian nama? Oke. Ya kan? Nah, Dua sekarang pertanyaan saya saya. malah tanya, nah kalau menurut Anda, kalau pertanyaannya yang pertama apa, jawabannya lah. Pertanyaan yang kedua apa? Nah, Ya, jadi pertanyaan yang pertama kan jawabnya mudah pakai logika. oke. Ada prasasti Tugu dari abad kelima yang ditulis bahwa ini di tempat prasasti ditemukan di Tugu, Jakarta Utara, adalah ibu kota kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara. Tarumanegara, ibu kota. Hah? Dan di prasasti itu ditulis, ya, rupanya dari abad kelima itu Jayakarta atau Sunda Kalapa itu sudah mengalami banjir. Jadi bukan hanya zaman Anis aja banjirnya. Ya, kan? Ya Saya tapi baca tetap tuh. tapi Ya, tetap itu salahnya Anies itu, tetap. iya, ya, Pak Jaya nulis kan Iya, banjir di New York itu salahnya Anis kan. ya ini banjir di Tarumanegara juga salah Anies dong. Iya, betul. Nah, jadi raja waktu itu Purnawarman Oh, menugaskan uh, ya para pendeta, uh, tentu bukan pendeta yang kerja kan, ya, nah, murid-muridnya untuk membuat sodetan yang sekarang ini dilakukan oleh Jokowi dan Anies. Sodetan Kali Ciliwung, nggak tahu ada namanya Gede Baga apa segala. Duh, Waktu itu ada prasasinya. ada prasasti Tugu. Ada, saya kasih tunjuk fotonya di tulisan saya itu Nah, ya yang warna kenapa kuning. prasasti Tugu itu? Sekarang Ya, prasasti Tugu itu ada di mana? sekarang ada di museum. Ada ya? Ada di Museum Nasional. Nah, kenapa kok itu diabaikan? Ya, inilah yang orang tidak baca, tidak cermat membacanya kan. Ada prasasti Tugu di mana ditulis abad kelima itu ibu kota Tarumanegara dan Raja Purnawarman memberi hadiah 1.000 ekor sapi kepada para pendeta
karena dalam hitungan berapa ratus hari atau berapa puluh hari telah berhasil membuat sodetan Nah, namanya kota waktu itu apa? Sunda Kalapa. Oh, Sunda Kelapa. Karena ada masih ya, kota tua. Jadi Sunda Kelapa itu zamannya Iya. Tarumanegara, Pak. Ampun deh. Jadi itu juga diperkirakan bahwa nama karena yang terakhir itu sebagai kota pelabuhan dari kerajaan Hindu Pajajaran. Pakuan Pajajaran yang ibu kotanya sekarang di Bogor. Hah? Ya. Nah, jadi kalau disebutkan bahwa hari lahir kota, ya, abad kelima sudah ibu kota. Jadi, jadi bukan Anda hari tuh lahir. senyum Anda itu nyakitin tahu. Mohon maaf, ini apa adanya. Bukan menertawakan. Ya Anda nggak tertawa, Anda tersenyum kok. Ya, daripada saya tunjukkan muka asem marah-marah. Aduh, Pak, ampun dah. Lebih baik ngomong dengan senyum. Ya, orang jadi enak dengernya kan, nggak dimarah-marahin. Ya, gitu. Aduh, gila dah. Ya. Nah, jadi pertanyaan Menurut pertama, saya Anda nggak jenius, Anda gila lah. ya, memakai logika. Iya. Ya. Kalau nama kota, berdirinya kota, sudah tidak masuk akal. Ya. Lalu di situs DKI pun ditulis, kota ini diserang oleh seorang muda namanya Fatahillah. Oke. Dari kerajaan dekat Demak dan Cirebon. Oke. Artinya yang diserang itu kan kota, bukan kampung. Oke. Ya. Terus? Jadi pertanyaan pertama bisa dijawab pakai logika. Anda ini giring saya kan ini, Anda giring saya. Ini metode Sokrates. Iya, buka. Ini metode Aristoteles karena Anda bukan bertanya, Anda giring. Iya, Sokrates menggiring melalui pertanyaan-pertanyaan. Iya, oke dah. Ya, bertanya, apa yang dirayakan hari jadi kotanya kan? Ya, nah baru dijawab sendiri kan? Ya, kalau ada prasasti Tugu, kalau gitu logikanya gimana? Oke, ya, tidak mungkin dah. 1527. Menyerah Nah, kemudian, ampun, menyerah. Nah, sekarang yang pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua ditulis di sini bahwa tanggal 22 Juni itu Fatahillah mengubah nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta. Padahal Jakarta dulu Sunda Kelapa ya, oke. Ya, terus diganti Sunda Kalapa menjadi Jayakarta. Oke. Ya, tapi Pater Adolf Huygens yang melakukan penelitian mengenai Jakarta, dia meragukan nama Jayakarta ini dari Fatahillah. Fatahillah kan Islam dari Ibu Jarat, konon. Karena jadi sedangkan Jayakarta itu kalimat bahasa Sanskerta. Kota Jaya, kota kemenangan. Pertanyaan logisnya, apakah mungkin orang Islam India atau Arab memakai nama Sanskerta? Aduh. Ya, Anda nih main seperti itu. Saya bertanya, apakah mungkin? Ya, silakan saja. Bagaimana? Oh, mungkin ya boleh, silakan, monggo, nggak ada yang larang kan? Ya, karena itu kan Jayakarta kan bahasa Sanskerta. Ya, Surakarta. Iya, sudah, iya. Nggak usah dipertajam, oke. Nah, terus? Oke. Nah, kemudian Belanda mengganti menjadi Batavia. Nah, kemudian ketika Jepang masuk ke Asia Tenggara, menduduki seluruh wilayah bekas jajahan Belanda, termasuk Pulau Jawa, tanggal 8 Agustus tahun 1942, atas masukan dari tokoh-tokoh pribumi, belum ada Indonesia, tokoh-tokoh pribumi, karena waktu itu Jepang mengganti semua nama Belanda, nama jalan, nama hotel, dan sebagainya. Hotel Majapahit di Surabaya diganti jadi Hotel Yamamoto. Ya, nah, itu contoh-contohnya. Gila ya. Nama jalan, nama Jepang semuanya kan. Oke, terus ayo. Termasuk
termasuk Batavia. Nah, kelihatannya tokoh-tokoh itu juga tidak tahu sejarah nama Jayakarta. Disampaikan Jakarta. Dari mana nama Jakarta? Kan bukan namanya bukan Jakarta tetapi Jayakarta. Penelitian dari Dr. Sukanto dan Hussein Jayadiningrat. Namanya dulu sebelum Batavia adalah Jayakarta. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan hari jadi nama Jakarta, ya, yang 22 Juni 1527 diragukan kebenarannya. Lalu yang nama Jakarta itu 8 Agustus tahun 42. Nah, ya waktu itu ya dalam satu perdebatan pada Zone Library dengan almarhum Bang Ridwan Saidi dan sejarawan Betawi ya. Dalam hal ini mereka sepakat dengan saya. Dalam hal ini ya. Karena kalau Bang Ridwan menyampaikan kalau dilihat sejarahnya yang dirayakan itu kan pembantaian terhadap penduduk Jayakarta atau Sunda Kelapa. Ya, pembantaian. Kalau perang zaman dulu, ini ada saya yang terakhir minggu lalu di satu grup BA, ada yang membantah. Yang saya sampaikan itu versi Portugis. Nah, ini perlu diluruskan. Memang betul ada perjanjian rencana kerjasama antara Portugis waktu itu berpusat di Malaka dengan Raja Sunda bulan Agustus tahun 1521 akan kerjasama perdagangan dan Portugis diizinkan mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Tapi itu belum direalisasikan, sudah sempat datang serangan dari Demak dan Cirebon. Nah, jadi catatan dari Portugis itu adalah ketika ada 3 kapal dagang Portugis diterjang oleh angin ribut, ya, terdampar di pantai utara Jakarta. Nah, di situ rupanya bulan Oktober tahun 1527. Nah, ditulis itu dari satu hanya satu yang selamat, satu kapal, yang lain itu anak buah kapalnya semua dibantai oleh penduduk setempat. Itu berdasar catatan Portugis. Karena ternyata sudah ganti pemerintahan. Jadi Portugis sendiri baru tahu sudah ada pergantian pemerintahan. Anda tersenyum lagi itu, berbahaya itu. Dangerous smile-nya itu Anda ampun deh. Oke. Gini dah Pak, saya sudah cukup terobrak-abrik. Nah, sekarang Oke, Anda kan sudah obrak-abrik semua itu. Nah, sekarang Anda bertanggung jawab. Kalau begitu, kalau kita memang mau merayakan, mendirgahayu kota Jakarta ini, usul Anda tanggal berapa? Baik, jadi begini, mungkin sedikit tambahan supaya diketahui proses penetapan tanggal tersebut. Jadi waktu itu wali kota Jakarta Sudiro masih wali kota, belum sebagai provinsi. Ya, wali kota Sudiro ingin merayakan hari ulang tahun Jakarta, menugaskan kepada antara lain Muhammad Yamin, ada 3 orang, dan Dr. Sukanto kepala Arsip Nasional, ya, melakukan penelitian. Nah, selesai awal tahun 1956 disampaikan ke DPRD. Ayah saya waktu itu anggota DPRD. Oh, aduh. DPRD sementara Jakarta ada. Terima kasih dari Wali Kota Sudiro. Jadi ayah saya menyampaikan, ya, prosesnya waktu itu karena tidak ada seorang pun sejarawan. Orang Indonesia belum ada sejarawan. Orang Indonesia pertama yang mendapat gelar sarjana sejarah itu Sartono Kartodirjo, mendapat gelar sarjana sejarah dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia tahun 1956. Oke, terus. Ya, oke. Nah, jadi karena tidak ada yang tahu mengenai sejarah yang sebenarnya, hanya ayah saya antara lain mengatakan logikanya kalau sebelumnya di sini ada kota, jadi berarti bukan hari lahir kota kan? Akhirnya beralih. Oke.
hari lahir nama Jayakarta. Jakarta waktu itu kan. Nah, Dr. Sukanto mengusulkan tanggal 22 Juni berdasarkan perhitungan kalender Jawa. Oh. Panen apa segala macam. Iya, 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 oke, oke, oke. Nah, jadi pakai ilmu kira-kira. Iya, 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 iya. Ya. Profesor Hussein Jayadiningrat, seorang pakar hukum, ya, dia mengusulkan, dia memperkirakan peristiwa itu terjadi bulan Desember. Which? Kan ilmu kira-kira semua. Iya, ya, Anda mulai tersenyum lagi itu. Ayo terus. Nggak, saya coba buka marah ya. Buka Batak, nggak bisa. Ibu saya dari Minahasa. Ya. Nah, ya, jadi begini, ya, karena tidak ada yang bisa memberi penjelasan akademis secara latar belakang sejarah, akhirnya diambil keputusan menggunakan voting, yeah. Pemungutan suara. Nah, jadi waktu diusulkan hari lahir nama Jakarta, bukan Jayakarta ya, Jakarta, ya, itu diambil voting. Ayah saya termasuk yang menolak karena nggak masuk akal. Tetapi kalah suara. Fraksi terkuat waktu itu PDI, fraksi kedua terkuat Masyumi. Fraksi Masyumi setuju karena tanggal 22 Juni bertepatan dengan hari dikeluarkannya Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Keputusan politik. Menyerah. Ditulis juga. Terima kasih, Pak. Menulis keputusan politik. Oke, nah, Anda jelaskan semua dengan penuh senyum yang dangerous itu. Ya, nah, supaya orang nggak marah dengarnya. Nah, oke. Sekarang ya. Kalau Anda usul Anda bagaimana? Ya, saya sudah sampaikan tulisan saya yang saya kirim kepada Suprana. Langsung saya bawa ke Balai Kota, ke Sekretariat Gubernur Joko Widodo. Kalau tidak salah bulan Juni 2013. Oke. Beliau sudah gubernur. Saya sampaikan, ya, nggak tahu sampai atau tidak saya ada tanda terimanya. Kemudian waktu Wakil Gubernur Ahok menyampaikan dia terima masyarakat sebelum jam 7:30 pagi, bulan Oktober tahun 2013 pagi-pagi saya datang, saya langsung serahkan ke tangannya, langsung tulisan saya itu, tapi tidak pernah ada jawaban. Nah itu jadi bukti. Nah oke. Akan usul Anda apa? Ya, usul saya sudah sering saya usulkan ke teman kenalan-kenalan, juga waktu itu ada teman di DPRD, ya. Coba ini kita sekarang serius membahas ya, mengenai hari lahir kota Jakarta. Bukan 490 tahun, bangga dong kita. Sudah lebih dari 1.500 tahun. Hebat kan? Ini kota Jakarta ini sudah 1.500 tahun. Ya. Coba kita bahas secara akademis. Sekarang sudah banyak pakar sejarah. Jadi nanti kalau toh diambil keputusan bersama, itu keputusan bersama dari para sejarawan. Dan artinya kita bukan hanya 400 itu tahun, tapi 1.500 tahun. Hebat, bangga hebat. Dong. Iya, bangga. Saya bangga. Saya ikut. Saya tinggal di Jakarta sejak tahun 1950. Ayah saya dokter pertama di Kebayoran Baru. Ya. Jadi kan sudah lebih dari 70 tahun saya tinggal di kota ini. Jadi bangga saya. Ya. Jadi bukan mau merusak sejarah Jakarta, bukan. Mau terbalik, justru menyempurnakan dan memuliakan Jakarta. Betul, memuliakan. Jadi jangan didegradasi. Usia kota kita ini baru tidak sampai 500 tahun. Usia kota kita sudah lebih dari 1.500 tahun. Wow. Kalau mau direduksi jadi 500 yang tahun. pasti kita lebih tua dari New York. Oh jauh. Iya, jauh. New York aja kan baru tahun 1.500. Dengan London mungkin juga.
Ya saingan mungkin dengan Jepang, Oh Jepang Thailand, ya, Jepang ya. Jerman, Ya, ya. itu saingan-saingan kota-kota tua. Tapi kalau dengan Paris saja pasti kita lebih tua ya. Ya mungkin. Tapi Hmm. yang jelas kita jauh lebih tua dari New York atau Washington. Jauh, Iya, ya. Jadi hebat, pasaran hebat, kita ya hebat, itu hebat, hebat. negara-negara tua, budaya-budaya tua. Iya, Jadi banyak sekali Pak Jaya yang harus kita gali, iya, iya, termasuk iya, juga penelitian dari Profesor Stephen Oppenheimer. iya, iya, Ya. iya, iya, Jadi out of Sundaland, ya, iya, iya. bahwa di Wiege der Menschheit, ya, itu bukan Mesopotamia, ya, tapi di Asia Tenggara. Di Wiege der Menschheit, jadi lahirnya kebudayaan manusia. The cradle of mankind. Ya. Ya. Ah, Nah ini kenapa? Pak, Kenapa itu Pak ada Batara Gagalong sebetulnya saya sih kalau bisa sampai besok pagi nih, kita wayangan kulit aja ya ya. Cuma waktu yang membatasi kita. Oh Jadi ya, saya baik. terima kasih sekali. Kalau Saya juga saya terima panggil Anda kasih. Profesor Batara Galong ya. Saya profnya betul, Ya, betul karena Pak saya Jaya. Prof. lama di Jerman dan Austria apalagi Pak itu kan panggilan profesor itu kan panggilan kehormatan Pak. Ya, kalau kita menghormati siapapun kita panggil dia profesor, bahkan doktor juga. Nah, maka saya dengan secara subjektif saya panggil Anda Profesor Batara Galong dan saya ucapkan terima kasih. Tadi saya sangat terkesan ya dengan senyum-senyum dangerous Anda itu, tapi Anda tadi jelas tujuan Anda mengobrak-abrik semua itu bukannya untuk mengutuk atau menghujat Jakarta, bukan. Tapi Anda justru ingin lebih memuliakan kota Jakarta ini. Terima kasih Profesor Batara Galong dan nanti seperti biasa akan saya kirim lagi. Anda sudah punya banyak kan ini? Oh Saya, iya, saya terima kasih tambahin lagi banyak. koleksi ini. Ya, Terima kasih. terima kasih. Terima Ya. kasih. Tepuk tangan untuk Profesor Batara Galong.